Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dona Christina Siregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Dona. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum teman-teman kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang ada di channel YouTube ini. Yuk kita belajar bersama. Rekonsiliasi fiskal. Ketentuan yang mengatur ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kedua, peraturan pelaksana yang terkait dengan pasal-pasal tersebut. Nah, untuk proses penghitungan dan pembayaran PPh dalam satu tahun pajak, yaitu kita lihat dalam tabel. Pertama, perhitungan dan pembayaran PPh di dalam satu tahun berjalan itu ada dipotong pihak lain, contohnya ada dalam PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 4 ayat 2. Dan untuk yang dibayar sendiri, contohnya ada dalam PPh 25, PPh tahun berjalan, fiskal luar negeri. Nah, untuk perhitungan pembayaran PPh di akhir tahun itu ada di PPh 29 dan PPh 28A. Perhitungan dan pembayaran pajak di akhir tahun ada dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam wajib pajak orang pribadi itu terdapat 4, yaitu tanpa norma dan tanpa pembukuan. Yang kedua, tanpa penghitungan penghasilan. Ketiga, pengusaha tertentu final. Dan yang keempat, pembukuan. Nah, dalam wajib pajak badan itu ada dua, wajib pajak badan tertentu final dan wajib pajak badan pembukuan. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Perhitungan PPh pajak penghasilan akhir tahun membagi wajib pajak badan dan orang pribadi yang memilih wajib menggunakan pembukuan didasarkan atas rugi laba fiskal. Yang kedua, laba rugi disusun berdasarkan laba rugi komersial atau akuntansi yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan melalui rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, rekonsiliasi fiskal akan berakibat adanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif akan menambah laba fiskal, sedangkan koreksi fiskal negatif akan memperkecil laba fiskal. Perbedaan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Yang pertama, dalam perbedaannya, dalam standar akuntansi keuangan atau SAK itu yang pertama konsep penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama 1 tahun selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan, penambahan aset, penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, dalam peraturan perpajakan konsep penghasilannya yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang bisa dikonsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, untuk yang kedua, pengakuan penghasilan dalam standar akuntansi keuangan atau SAK itu menggunakan dasar waktu atau accrual basis. Nah, dalam peraturan perpajakan tidak berbeda dengan akuntansi, tetapi dalam kasus khusus wajib pajak menggunakan dasar tunai. Yang ketiga, perbedaannya pengukuran penghasilan dalam standar akuntansi keuangan itu sejumlah besar yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen. Dalam peraturan perpajakan itu sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen. Nah, perbedaan yang keempat yaitu konsep biaya. Dalam standar akuntansi keuangan, beban diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama satu periode, dan dalam peraturan perpajakan, biaya diartikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya. Nah, perbedaan yang kelima yaitu cara mengalokasikan biaya. Dalam standar akuntansi keuangan itu ada 3. Yang pertama, penyusutan dan amortisasi. Kedua, penilaian persediaan. Ketiga, pengakuan kerugian piutang. Akuntansi menggunakan prinsip konservatif. Nah, dalam peraturan perpajakan itu ada 3 juga.
Yang pertama, metode penyusutan sesuai dengan ketentuan pasal 10, 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK Nomor 3 2009. Yang kedua, menggunakan metode FIFO atau rata-rata. Ketiga, pengakuan kerugian piutang akuntansi menggunakan metode langsung. Jenis-jenis objek pajak penghasilan. Menurut pasal keempat ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, jenis-jenis objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Pertama, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Kedua, hadiah dari undian kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, bunga. Dan selanjutnya dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset, premi asuransi, iuran yang diterima, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Nah, yang tidak termasuk sebagai objek penghasilan, objek pajak penghasilan. Nah, menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ada beberapa jenis yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, yaitu pertama, bantuan atau sumbangan. Kedua, warisan. Ketiga, aset. Keempat, penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura. Kelima, dividen atau bagian laba yang diperoleh. Keenam, iuran yang diperoleh. Ketujuh, penghasilan yang diperoleh perusahaan model Ventura. Kelapan, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 9, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Harta tak berwujud yang dapat diamortisasi dalam pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ada 6, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk memperoleh aset tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Kedua, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal. Ketiga, pengeluaran yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi komersial yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kelima, biaya yang termasuk pengeluaran praoperasi. Kelima, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Keenam, pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas. Nah, biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ada 2, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Untuk biaya yang dapat dikurangkan ada 4, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Kedua, biaya kepada dana pensiun. Ketiga, kerugian karena penjualan atau pengalihan aset. Keempat, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Untuk biaya yang tidak dapat dikurangkan ada 3, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kedua, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Oke guys, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang rekonsiliasi fiskal. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di program PBD selanjutnya. PBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.